Selamat datang di channel Teman Tidur. Di channel ini, seperti biasa saya akan kembali lagi dengan membawakan sebuah kisah misteri yang tentunya semoga saja dapat menemani aktivitas kalian semua. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Langit sore di desa Sidamulia mulai menguning, mengantarkan senja yang tenang. Suara azan maghrib menggema dari surau kecil di ujung desa, bersahutan dengan kokok ayam yang hendak naik kandang. Ahmad menuruni jalan setapak menuju rumah Pak Joko, ayah Fitri, dengan langkah mantap. Di tangannya ada kitab kecil yang sudah lusuh. Seperti biasa, ia akan mengaji bersama Pak Joko, seorang pensiunan guru agama yang kini mengisi hari tuanya dengan mengajar mengaji anak-anak Fitri. Menunggunya di beranda rumah kayu itu, mengenakan baju kurung warna biru muda dan kerudung putih bersih. Matanya berbinar saat melihat Ahmad datang. Meski senyum mereka tertahan oleh sopan santun dan batas yang mereka pahami bersama. Di desa ini, sorot mata orang bisa lebih tajam dari lidah, dan kabar lebih cepat menyebar daripada angin Ahmad Daikinal. Sebagai pemuda yang baik, santun, rajin ibadah, dan sopan. Namun, satu hal yang membuatnya tidak layak di mata sebagian orang, ia berasal dari keluarga biasa, bahkan bisa dibilang miskin. Ayahnya, Abah Salim, seorang ustadz kampung yang mengandalkan hasil kebun dan sedikit pemberian dari para santri. Sementara itu, keluarga Fitri adalah keturunan juragan tanah yang kini tinggal menikmati hasil sewa sawah dan warung sembako di depan rumah. Mereka, pertemuan demi pertemuan dalam pelajaran mengaji, membuat Ahmad dan Fitri semakin dekat. Meski tak pernah menyatakan cinta dengan kata-kata, perhatian kecil dan pandangan yang tak sengaja bertaut sudah cukup menyampaikan maksud hati. Fitri menemukan ketenangan dalam sosok Ahmad yang tak pernah sekalipun memandangnya dengan niat buruk. Berbeda dengan beberapa lelaki yang pernah mencoba mendekatinya. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Hubungan mereka yang awalnya tersembunyi dalam tawa ringan selepas mengaji dan lirih doa dalam malam-malam panjang mulai terendus oleh orang-orang rumah. Suatu malam, Bu Marni, ibu Fitri, memergoki anak gadisnya sedang berbincang pelan dengan Ahmad di beranda. Terlalu lama untuk sekadar pamit. "Fitri, masuk, udah malam." Bentaknya tajam, membuat Ahmad menunduk dalam, merasa bersalah walau tak berbuat salah. Fitri terdiam, ragu melangkah. Ia tahu ibunya bukan sekadar menyuruhnya. Masuk ada kemarahan yang belum sempat dilontarkan. Setelah Ahmad pulang, suara keras terdengar dari dalam rumah. Fitri dimarahi habis-habisan. Ia dituduh mempermalukan keluarga dengan berdekatan dengan anak ustadz miskin. "Kamu tuh bisa pilih siapa aja, kenapa malah yang gak punya apa-apa? Mau hidup ngemis nanti, ya?" kata Bu Marni dengan nada tajam. Fitri mencoba menjelaskan, mengatakan bahwa Ahmad bukan sembarang orang. Ia bukan pemalas, bukan bajingan. Tapi bagi Bu Marni, semua itu tak penting. Yang ia lihat hanyalah kenyataan bahwa Ahmad tak punya sawah, tak punya toko, tak punya apa-apa yang bisa dibanggakan di mata tetangga. Pak Joko, yang selama ini netral, hanya diam. Ia tahu Ahmad anak baik, tapi juga tahu istrinya sulit dibantah jika sudah bicara tentang harga diri keluarga. Dalam diamnya, ia hanya mampu berdoa agar anaknya tidak salah langkah. Sejak malam itu, suasana rumah Fitri menjadi tegang. Bu Marni mulai mengatur jadwal mengaji agar Ahmad tidak lagi datang. Ia mulai menyebarkan kabar bahwa Fitri akan dijodohkan dengan lelaki lain. Ahmad, yang tak tahu apa-apa, merasa perlahan dijauhkan. Ia datang ke rumah itu beberapa kali, namun selalu dihadapkan dengan alasan Fitri sedang tidak enak badan atau sedang keluar. Namun Fitri tak tinggal diam. Ia menulis surat kecil dan menitipkannya pada anak kecil tetangga agar diberikan pada Ahmad. Dalam surat itu, ia menjelaskan segalanya, tentang larangan ibunya, tentang tekanan yang ia rasakan, dan tentang cintanya yang tidak berubah. Ahmad menggenggam surat itu erat. Malam itu, di bawah cahaya lampu minyak, ia berbicara pada ayahnya. Ia bercerita tentang Fitri, tentang perasaan yang ia pendam, dan tentang penolakan yang mulai ia rasakan. Abah Salim mendengarkan dengan tenang. "Kalau kamu yakin jalanmu benar, teruskan. Tapi ingat, cinta yang baik harus diperjuangkan dengan cara yang baik, jangan dendam, jangan lawan dengan kebencian. Nanti, semua akan terlihat siapa yang benar di mata Allah." Malam itu Ahmad sholat tahajud lebih lama dari biasanya. Dalam sujudnya,
Ia menyebut nama Fitri dan meminta petunjuk atas jalan yang sebaiknya ia tempuh. Di sisi lain, Fitri mulai merasakan tekanan yang semakin kuat. Bu Marni memperkenalkannya pada Dimas, anak dari juragan pasar desa. Dimas datang dengan motor baru, kemeja licin, dan senyum penuh percaya diri. Tapi Fitri hanya diam, menyambutnya seadanya. Hatinya sudah jatuh dan tidak mudah dipindahkan oleh materi. Sore itu, saat matahari hampir tenggelam, Fitri berdiri di tepi sawah belakang rumah. Angin berhembus pelan membawa bau tanah yang basah. Ia memejamkan mata, berharap suatu hari ibunya bisa melihat seperti yang ia lihat, bahwa cinta bukan soal siapa punya apa, tapi siapa yang bisa menjaga hati dari keyohan. Ahmad melihat sosok itu dan tahu, perjuangannya belum berakhir. Pagi itu udara desa Sidamulya terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis masih menggantung di atas rumpun bambu dan pohon jati di sekitar rumah. Ahmad di dalam rumah berdinding papan itu. Abah Salim sedang merapikan sarungnya wahannya tenong, namun serius. Di sampingnya, Ahmad mengenakan baju koko putih dan peci hitam, duduk diam dengan tangan menggenggam gelas teh yang sudah tak hangat lagi. Hari itu, mereka akan melangkah dalam niat besar. Ahmad sudah mantap, segala hinaan dan pandangan sinis tak akan menggoyahkan tekadnya untuk melamar Fitri secara resmi. Cinta, jika tidak diseriusi, hanya akan jadi angin lalu, dan ia ingin Fitri tahu bahwa ia tidak akan mundur. Sesampainya di rumah Pak Joko, suasana terasa kaku. Bu Marni menyambut mereka dengan senyum yang terlalu tipis untuk disebut ramah. Pak Joko, seperti biasa, hanya mengangguk kecil, mempersilahkan mereka masuk ke ruang tamu yang cukup luas, dengan dinding penuh bingkai foto keluarga dan rak kecil berisi kitab-kitab tua. Abah Salim membuka pembicaraan dengan bahasa yang sangat halus, khas orang pesantren. Ia menyampaikan maksud kedatangan mereka, meminang Fitri secara resmi, dengan harapan agar silaturahmi kedua keluarga bisa menjadi lebih dekat melalui ikatan pernikahan. Ahmad menunduk, penuh hormat. Ia tak bicara banyak, hanya beberapa kalimat, penuh ketulusan tentang kesiapannya, membimbing dan menjaga Fitri seumur hidup. Namun, baru beberapa menit pembicaraan berjalan, Bu Marni memotong tajam. Maaf Pak Ustadz, tapi saya rasa ini terlalu cepat. Anak saya masih muda dan, jujur saja, kami belum melihat kecocokan dari pihak keluarga Ahmad. Pak Joko tampak gelisah di kursinya, hendak menyela, namun tak jadi. Matanya hanya menatap ke bawah, sementara jari-jarinya meremas sudut sarung. Abah Salim tetap tersenyum sopan. Kalau soal kecocokan, insya Allah bisa dibangun seiring waktu. Yang penting ada niat baik, dan kami datang dengan niat itu. Bu Marni menyilangkan tangan di dada. Saya tidak meragukan niat baik siapapun. Tapi, saya juga harus realistis. Ahmad memang anak baik. Tapi apa cukup hanya dengan kebaikan, kalau nanti harus hidup susah? Ahmad menegakkan badan, wajahnya mulai memerah. Namun ia tetap menahan diri. Saya mungkin belum punya apa-apa, Bu, ujarnya pelan. Tapi saya akan berusaha. Saya punya pekerjaan tetap di toko Pak Rahmat, dan saya sedang menabung untuk masa depan. Bu Marni tertawa sinis. Toko kelontong itu? Ahmad, kamu sendiri tahu, hidup rumah tangga itu bukan hanya soal cinta dan tekad. Anak saya butuh jaminan, bukan janji. Kesunyian menyelimuti ruangan. Angin dari luar menggerakkan tirai jendela, seolah ikut menyaksikan penolakan yang menyesakkan itu. Abah Salim akhirnya berdiri, menepuk pelan bahu Ahmad. Kalau memang belum berjodoh, kami tidak akan memaksa. Tapi saya mohon, jangan nilai seseorang hanya dari harta. Dunia bisa berputar, Bu. Tanpa kata pamit yang manis, mereka meninggalkan rumah itu dengan langkah berat. Ahmad menoleh sekali, berharap Fitri akan muncul dari balik pintu, tapi tak ada siapapun di sana. Mungkin dia dikurung, atau mungkin memang dilarang tahu soal lamaran ini. Sepanjang perjalanan pulang, Ahmad tak banyak bicara. Di wajahnya hanya ada kekecewaan yang tak bisa disembunyikan. Tapi di matanya, tekad itu belum padam. Ia tahu jalannya tidak mudah, tapi bukan berarti ia akan berhenti. Sementara itu, di dalam rumah Pak Joko, suara langkah kaki Fitri terdengar. Menuruni tangga. Bu, tadi ada siapa? Tanyanya polos, namun dengan nada cemas. Bu Marni menoleh. Tidak penting, hanya tamu yang salah alamat. Fitri menatap ibunya, curiga. Tapi sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, suara deru motor terdengar. Dari halaman depan, seorang pemuda dengan jaket kulit dan motor sport
turun dengan percaya diri. Ia membawa sekotak besar buah dan kantong plastik berisi oleh-oleh dari kota. "Permisi, Bu Marni, saya datang lagi," katanya sambil tersenyum ramah. "Loh, Mas Dimas, masuk, ayo." "Sudah saya bilang sama Fitri, nanti dikenalin lagi." "Pah, Bang, kamu," jawab Bu Marni dengan semangat yang berbeda dari saat menjamu Ahmad. Fitri melangkah mundur perlahan ke arah dapur. Ia tahu siapa Dimas, anak juragan pasar yang sering membagi-bagikan uang ke anak kecil setiap lebaran, juga pemuda yang kabarnya punya relasi sampai ke pejabat kecamatan. Tapi Fitri tidak peduli semua itu. Baginya, Dimas adalah orang asing, dan perlakuan ibunya membuat perasaannya semakin gelap. Di malam harinya, Fitri duduk di kamar dengan mata sembab. Ia menatap jendela, berharap angin malam bisa membawa kabar dari Ahmad. Tapi yang datang justru rasa khawatir. Jika Ahmad tahu bahwa lamarannya ditolak, apa ia akan menyerah atau pergi selamanya? Di rumahnya, Ahmad membuka kembali surat kecil dari Fitri yang dulu ia simpan di sela-sela kitab kuning. Tulisannya yang halus terasa menenangkan, seakan masih hidup. Ia membacanya berulang-ulang, meyakinkan dirinya bahwa cinta yang mereka punya bukan sekadar angan, tapi sesuatu yang layak diperjuangkan. Siang itu, matahari menggantung garang di atas langit Sidam Mulia. Debu beterbangan di jalanan tanah merah yang membelah desa, sementara burung-burung enggan berkicau. Di halaman rumah Pak Joko, suara motor besar terdengar berhenti. Dimas dengan gaya santai membawa 2 kantong plastik besar. Satu berisi buah impor, satu lagi kotak hadiah yang dibungkus rapi. Di belakangnya, seorang sopir berdiri menjaga jarak. Bu Marni menyambut dengan antusias. Senyumnya tak bisa disembunyikan. Bahkan sebelum Dimas sempat membuka mulut, Fitri yang sedang menyapu halaman hanya melirik sekilas, lalu kembali menunduk. "Mas Dimas, kebetulan sekali datang." "Fitri lagi di rumah, tuh," ujar Bu Marni, memanggil anaknya tanpa mempedulikan wajah Fitri yang mendadak murung. Dimas tersenyum, lalu menyerahkan kotak itu ke Bu Marni. "Sedikit oleh-oleh dari kota. Bu, ada parfum dan kerudung sutra buat Mbak Fitri juga." Fitri menerima pemberian itu dengan ragu. Ia membukanya perlahan. Di dalamnya ada sebotol parfum mahal dan kerudung warna pastel yang tampak lembut sekali. "Terima kasih," katanya pelan, tanpa menatap mata Dimas. Namun Dimas tak tersinggung. Ia malah tertawa kecil. "Saya tahu belum tentu cocok, tapi mudah-mudahan bisa bikin Mbak Fitri senyum hari ini." Bu Marni tertawa riang, seolah Dimas adalah calon menantu ideal. Sejak penolakan lamaran Ahmad, ia terus mencari cara memperkuat posisi Dimas. Ia tahu, menaklukkan hati anak gadisnya bukan perkara mudah. Tapi tekanan perlahan-lahan bisa mengubah keyakinan. Setelah Dimas pulang, Fitri masuk ke kamar dan meletakkan hadiah itu di pojok meja. Tak disentuh lagi. Ia merasa seperti hidup dalam sangkar yang perlahan ditutup dari segala arah. Ibunya sering mengatur jadwal bertemu keluarga Dimas, bahkan menyarankan agar Fitri belajar masak masakan kesukaan calon suami. "Kalau kamu bisa membahagiakan Dimas, hidupmu enak, Nak," ujar Bu Marni suatu malam. "Nggak perlu susah-susah mikir, besok makan apa, rumah, kendaraan, semua sudah siap." Fitri diam. Ia tidak tertarik pada semua itu. Yang ia pikirkan hanyalah Ahmad, yang sejak lamaran ditolak tak pernah terlihat lagi di sekitar rumah. Tak ada surat, tak ada pesan. Tapi jauh di dalam hatinya, ia yakin Ahmad tidak pergi. Ia tahu cinta mereka sedang diuji. Di sisi lain desa, Ahmad duduk termenung di belakang rumah, di bawah pohon mangga tua yang sering jadi tempatnya mengaji saat kecil. Sejak lamaran itu ditolak, sikap orang-orang sekitar perlahan berubah. Tak ada lagi sapaan hangat dari para tetangga. Bahkan ibu-ibu yang dulu sering memuji kesopanannya, kini hanya lewat tanpa menoleh. "Lah, Ahmad itu kok maksa banget ya?" kata seorang ibu di warung. Miskin, tapi mau melamar anak juragan. Rumor menyebar cepat, dibumbui gosip yang makin lama makin kejam. Ada yang bilang Ahmad keras kepala, ada pula yang menyebutnya tidak tahu diri. Bahkan anak-anak kecil mulai ikut mengejek diam-diam. Abah Salim memperhatikan semua ini dengan gelisah. Ia tahu anaknya sedang menahan beban besar. Tapi ia juga tahu inilah bagian dari ujian hidup. Kadang dunia memang tidak adil, ujarnya sambil menepuk punggung Ahmad. Tapi bukan berarti Allah diam. Ahmad mengangguk lemah.
Di hatinya ada badai. Ia mulai mempertanyakan banyak hal. Mengapa niat baik harus dibalas hinaan? Mengapa cinta yang tulus terasa begitu sulit? Ia mulai merasa bahwa semua doa-doanya selama ini tak didengar di malam hari. Ia bersujud lama di sajadahnya. Air matanya jatuh membasahi kain. Ia tidak marah pada Tuhan. Ia hanya lelah. Beberapa hari kemudian, Ahmad memutuskan untuk kembali bekerja di toko kelontong Pak Rahmat. Ia butuh sibuk. Ia butuh melupakan sesak yang terus menghantui. Tapi setiap melewati gang rumah Fitri, ia merasakan perih yang sama. Terutama saat melihat motor Dimas parkir di halaman rumah itu. Dimas tak hanya berusaha merebut hati Fitri, tapi juga membangun citra baik di desa. Ia menyumbang untuk pembangunan, surau, membagi-bagikan bingkisan untuk anak yatim, dan sesekali memberi diskon belanja di toko orang tuanya. Dalam waktu singkat, namanya harum di telinga warga. Bagi Ahmad, semua itu terasa seperti sandiwara yang sangat mahal. Suatu sore, saat Ahmad sedang menata barang di toko, seorang ibu menghampirinya dan berkata dengan nada yang menyakitkan, "Ahmad, mending kamu nyari cewek lain aja. Nggak usah ngimpi tinggi-tinggi. Anak kayak kamu tuh realistis aja." Ahmad hanya tersenyum kecil, menahan diri untuk tidak membalas. Tapi hatinya hancur. Ia mulai merasa tak punya tempat di desanya sendiri. Di rumah Pak Joko, Fitri akhirnya memberanikan diri berbicara. Malam itu, setelah makan malam, ia menghampiri ibunya yang sedang menonton sinetron. "Bu, Fitri belum siap dijodohkan," katanya. Suaranya pelan tapi tegas. Bu Marni menoleh dengan alis terangkat. "Kenapa? Karena si Ahmad itu lagi." Fitri mengangguk. "Iya Bu, Fitri nggak bisa bohong soal perasaan. Meskipun Ahmad miskin, tapi Fitri percaya dia bisa membahagiakan." Bu Marni berdiri dengan geram. "Kamu nggak tahu apa-apa tentang bahagia. Bahagia itu ketika kamu nggak perlu mikirin uang, nggak perlu ngutang kemana-mana." Pak Joko mendengar pertengkaran itu dari ruang tengah. Tapi seperti biasa, ia hanya menghela napas panjang. Ia tahu, kali ini istrinya benar-benar keras kepala. Fitri masuk ke kamar dengan air mata yang tak tertahan lagi. Ia merasakan hidupnya seperti di antara dua tebing curam. Cinta di satu sisi, dan tekanan keluarga di sisi lain. Sementara itu, di musala kecil dekat rumahnya, Ahmad kembali menghabiskan waktu dengan mengajar anak-anak mengaji. Ia mencoba menyibukkan diri, menumpahkan luka pada lembar-lembar Al-Quran yang ia ajarkan. Namun di dalam hatinya, satu pertanyaan terus bergema. Apakah semua perjuangannya akan sia-sia? Senja menjelang saat Bu Marni meninggalkan rumah diam-diam. Berbekal tas kecil berisi kain kafan, kemenyan, dan segepok uang ratusan ribu. Ia tak berpamitan pada siapapun, bahkan kepada Pak Joko yang tengah tertidur di ruang tengah. Lenghon cepat menyusuri jalan setapak yang mengarah ke pinggir desa, melewati ladang-ladang kosong dan rumpun bambu yang mulai dikuasai bayangan malam. Tujuannya jelas, Dusun Karangjati, desa yang sudah lama dikenal sebagai tempat orang mencari jalan pintas. Di sanalah tinggal seorang dukun perempuan yang reputasinya terselubung antara bisik-bisik, ketakutan dan kagum Nyi Rukmini. Bu Marni pernah mendengar namanya dari tetangga, juga dari saudara jauh yang mengaku pernah dibantu menyelesaikan urusan berat. Awalnya ia ragu, tapi seiring waktu dan tekanan yang datang bertubi-tubi, pikirannya mulai goyah. Ahmad harus disingkirkan. Tidak ada lagi waktu untuk menunggu. Dimas semakin tak sabar, dan keluarga juragan sudah bertanya soal kepastian lamaran. Jika Fitri terus menolak, semua rencana akan berantakan. Langit makin gelap saat Bu Marni tiba di mulut dusun. Ia bertanya pada seorang anak kecil yang lewat dengan senter kecil. "Dek, rumahnya Nyi Rukmini di mana ya?" Anak itu tak menjawab. Ia hanya menunjuk sebuah lorong tanah di samping pohon beringin besar, lalu berlari menjauh tanpa menoleh lagi. Bu Marni menelan ludah, lalu menyusuri lorong itu. Di ujungnya, berdiri sebuah rumah tua beratap rumbia dengan pintu kayu yang setengah terbuka. Asap putih tipis keluar dari celah dinding bambu, membawa aroma kemenyan yang menyengat. Sesaat sebelum mengetuk, pintu sudah terbuka sendiri. Di baliknya, berdiri perempuan tua dengan rambut panjang tergerai, mengenakan kain hitam dan selendang merah. Wajahnya pucat, namun matanya tajam seperti jarum. "Kamu datang bukan untuk main-main kan?" tanyanya. Suaranya serak namun dalam. Bu Marni mengangguk gugup. Saya butuh bantuan Nyi." Nyi Rukmini mempersilakan masuk tanpa berkata lagi. Di dalam rumah, bau dupa bercampur dengan wangi bunga melati busuk. Di pojok ruangan, tampak
altar kecil dengan patung-patung dan sesajen yang belum dibakar. Ceritakan, perintah Nyi Rukmini duduk bersila di atas tikar pandan. Bu Marni menarik napas panjang. Ia bercerita dengan suara tertahan tentang Fitri, tentang Ahmad yang dianggap rusak masa depan anaknya, tentang tekanan keluarga Dimas, dan tentang ketakutannya kehilangan segalanya jika Fitri tetap bersikeras menolak jodoh yang telah ia atur. Jadi kau ingin anak itu lenyap? Tanya Nyi Rukmini. Datar. Bu Marni ragu sejenak, namun akhirnya mengangguk. Saya ingin dia sakit, perlahan, sampai tak bisa apa-apa. Kalau akhirnya mati, itu urusan takdir. Senyum tipis muncul di sudut bibir Nyi Rukmini. Sebuah kendi tanah liat dari balik tirai dan menuang air ke dalam mangkuk kecil, lalu mengaduknya dengan jari. Namanya? Tanyanya. Ahmad bin Salim. Fotonya? Bu Marni menyerahkan selembar foto yang ia potong diam-diam dari undangan pengajian lama. Dalam foto itu, Ahmad mengenakan sarung dan peci, berdiri di sebelah ayahnya. Nyi Rukmini menatap foto itu lama. Ia lalu menutup mata dan menggumamkan sesuatu dalam bahasa yang tidak dimengerti. Setelah itu, ia membuka matanya dengan cepat dan memandang Bu Marni tajam. Ayah anak ini bukan orang sembarangan, katanya pelan. Dia dijaga. Tapi kalau kamu sudah siap menanggung akibatnya, aku bisa bantu. Apa maksudnya? Akibat. Bu Marni mulai gelisah. Setiap ilmu hitam membawa bayaran. Kadang bukan dengan uang, tapi dengan hidup yang tenang. Mimpi buruk, kehilangan, mungkin anakmu sendiri, ucap Nyi Rukmini. Suaranya lirih seperti desir angin malam. Bu Marni menggigit bibirnya. Saya siap, asal Fitri tidak kehilangan Ahmad dengan cara yang berdarah. Nyi Rukmini bangkit dan mulai mengambil bahan-bahan dari rak kayu. Boneka jerami kecil, rambut dari bungkusan kain hitam, paku karatan, dan serpihan kaca. Ia memasukkan semuanya ke dalam kendi bersama foto Ahmad, lalu menyiramnya dengan minyak zaitun. Dalam 7 malam dia akan mulai sakit. Kepala berat, tubuh tidak ada yang bisa menyembuhkan selain kematian, atau jika ada yang mematahkan ilmu ini dari dalam. Ia menyerahkan sebuah kantong kain hitam pada Bu Marni. Tanam ini di depan rumahnya malam ini juga. Jangan salah tempat. Kalau gagal, santet bisa berbalik ke pengirimnya. Bu Marni menerima kantong itu dengan tangan bergetar. Di dalamnya terdengar suara benda tajam bergesekan, kemungkinan potongan kuku, jarum, dan serpihan tulang. Setelah membayar dengan segepok uang, Bu Marni keluar dari rumah itu. Malam makin larut, dan kabut tebal turun pelan-pelan seperti tirai dari langit. Ia pulang dengan hati campur aduk, antara takut, lega, dan dosa yang mulai menyusup di sudut pikirannya. Malam itu juga, ia menyelinap ke dekat rumah Ahmad. Di balik pohon nangka, ia menggali lubang kecil dengan tangan kosong, lalu mengubur kantong kain hitam itu dalam tanah. Tak ada suara selain desir angin dan lolongan anjing dari kejauhan. Tapi saat ia berdiri, ia merasa ada yang mengawasi. Matanya mencari-cari, namun tak ada siapapun. Ia buru-buru pergi. Tak tahu bahwa dari kejauhan, sepasang mata tua menyaksikan gerak-geriknya dari balik kegelapan. Abah Salim berdiri di balik jendela kamarnya, tangannya menggenggam tasbih, sementara hatinya mulai merasakan hawa yang tidak biasa menyelimuti malam itu. Hari-hari berlalu sejak malam itu. Awalnya hanya keluhan kecil dari Ahmad, pegal di pundak, kepala berat setiap bangun tidur. Namun, dalam waktu seminggu, kondisinya memburuk drastis. Ahmad bangun dengan tubuh penuh lebam keunguan, seperti habis dipukuli. Tangannya gemetar, wajahnya pucat, dan matanya mulai cekung, seakan tak pernah benar-benar tidur. Ia sering mengeluh dadanya sesak, padahal tak ada penyakit jantung dalam riwayat keluarganya. Kayaknya masuk angin biasa, bah, ucapnya saat pertama kali merasa lemas. Namun saat Abah Salim menyentuh dahinya, ia merasa ada sesuatu yang ganjil. Suhu tubuh Ahmad tidak panas, tapi kulitnya terasa dingin dan lengket seperti orang yang lama tak kena matahari. Beberapa kali Ahmad mengigau. Dalam tidak, ia menyebut nama-nama asing dan kadang memekik seperti sedang disiksa. Setiap malam, peluh membasahi sekujur tubuhnya. Meski suhu udara sedang dingin, Fitri datang diam-diam pada suatu sore, membawa makanan yang ia masak sendiri. Saat melihat kondisi Ahmad, wajahnya langsung pucat. Masya Allah, Mat, kamu kenapa? Bisiknya. Ahmad tersenyum samar. Aku nggak tahu, Tri, kayaknya bukan sakit biasa. Badanku
berat pang, kayak dipeluk sesuatu yang besar dan dingin tiap malam. Fitri memegang tangan Ahmad, terasa dingin dan sedikit bergetar. Saat itulah ia melihat lebam kehitaman di leher Ahmad, membentuk garis tak beraturan seperti bekas cakar. Ia menelan ludah. Ini harusnya kamu bawa ke dokter, katanya lirih. Abah Salim yang berdiri tak jauh dari pintu, akhirnya angkat bicara. Sudah, tapi hasilnya nihil. Dokter cuma bilang kelelahan, tapi ini lebih dari sekadar lelah. Malam itu, Abah Salim duduk termenung di serambi rumah. Angin malam meniup lembut ujung sarungnya. Tangannya memutar tasbih pelan. Matanya menatap langit yang gelap tanpa bintang. Sudah 3 malam ia merasakan hawa aneh di sekitar rumah. Seperti ada yang mengendap-endap, mengintai. Bahkan ayam-ayam di kandang belakang tak mau tidur di tempatnya, melainkan berkumpul di pojok kandang sambil meringkuk ketakutan. Ketika kembali ke kamar Ahmad, ia sempat melihat bayangan gelap melintas cepat di jendela. Bukan orang, bukan juga hewan. Ini gangguan, dan bukan gangguan biasa, gumamnya. Pagi harinya, Abah Salim menggelar sajadah di kamar Ahmad. Ia mulai membaca doa-doa ruqyah, ayat-ayat pelindung yang biasa ia ajarkan kepada murid-muridnya. Saat ayat kursi dilantunkan, tubuh Ahmad tiba-tiba menaik, tangan dan kakinya kaku, dan dari mulutnya keluar erangan rendah seperti suara dari perut bumi. Fitri yang ikut menemani langsung menjerit kecil. Abah, Ahmad kenapa? Abah Salim tetap tenang. Ia terus membaca. Suaranya makin keras dan mantap. Ahmad mulai berkeringat dingin, dan dari ujung mata kirinya menetes darah segar. Darah itu mengalir seperti air mata, tanpa luka apapun di wajahnya. Ini jelas santet, ucap Abah Salim akhirnya, setelah Ahmad perlahan-lahan tenang dan tertidur kembali. Dan yang ngirim, niatnya membunuh. Fitri menangis tertahan. Siapa yang tega, bah? Siapa yang mau Ahmad sampai kayak begini? Abah Salim menghela napas. Itu yang harus kita cari tahu. Tapi pelakunya orang yang nekat dan pakai ilmu tingkat tinggi. Malam-malam selanjutnya, gangguan makin parah. Bunyi ketukan di dinding muncul setiap pukul 2 dini hari. Bisikan terdengar di kamar Ahmad, meski tak ada siapapun di sana. Bahkan lampu kamar padam sendiri, meski kabel dan saklar dalam kondisi baik. Suatu malam, saat Fitri kembali mengunjungi Ahmad diam-diam, ia mencium bau busuk menyengat saat masuk ke rumah. Seperti bangkai tikus bercampur belerang. Ketika ia melangkah, ia terpaku melihat seekor kelabang hitam sebesar telapak tangan merayap di dinding dekat kepala tempat tidur Ahmad. Dengan cepat, Abah Salim memukulnya menggunakan tongkat kayu, dan tubuh kelabang itu meledak seperti balon berdarah. Namun dari dalam tubuh kelabang itu, keluar gulungan kecil kain hitam yang basah dan berbau anyir. Ini bukan kelabang biasa, ucap Abah Salim, wajahnya muram. Ini pembawa pesan. Fitri gemetar. Pesan apa? Peringatan bahwa si pengirim tahu kita mulai melawan. Malam itu, setelah Ahmad kembali tidur, Abah Salim mulai menggali tanah di sekitar pekarangan. Ia merasa ada sesuatu yang ditanam. Setelah menggali dekat pohon nangka tua di samping rumah, ia menemukan kantong kain hitam berisi benda-benda menjijikkan. Serpihan kaca, jarum karat, potongan kuku, dan selembar foto Ahmad yang dilumuri darah ayam. Ini medianya, gumam Abah Salim. Ini yang jadi pintu masuk santetnya. Ia membungkus benda-benda itu dengan daun pisang dan membakarnya di belakang rumah sambil membaca doa perlindungan. Api menyala biru, mengeluarkan suara mendesis seperti daging terbakar. Dari dalam api, samar-samar terdengar suara perempuan tertawa pelan, lalu menghilang. Setelah itu, keadaan sedikit membaik. Ahmad mulai bisa makan walau belum kuat berdiri. Namun aura gelap masih menyelimuti rumah itu. Fitri yang mulai curiga, akhirnya membuka suara. Ia tahu ibunya tak menyukai Ahmad, tapi tak pernah menyangka hingga ada upaya mencelakakan. Bah, kalau misalnya yang ngirim ini orang dekat kami sendiri, harus bagaimana? Tanyanya pelan. Abah Salim menatapnya lama. Kalau benar orang dekat Fitri, maka yang akan membalikan santet ini bukan aku, tapi Allah sendiri. Dan biasanya, bayaran dari ilmu jahat tak pernah bisa ditawar. Malam pertama tirakat dimulai ketika langit Jawa Tengah berubah gelap lebih cepat dari biasanya. Awan menggulung pekat, dan angin timur berhembus dingin. Di dalam rumah sederhana itu, Abah Salim duduk bersila di atas sajadah tua warisan gurunya. Di sekelilingnya,
Lilin-lilin kecil menyala, membentuk lingkaran pelindung yang tak kasat mata bagi orang awam. Ahmad tidur di kamar belakang, sementara Fitri yang kini tinggal bersama mereka karena menolak pulang berada di dapur, menyiapkan air hangat dan madu. Ia paham malam-malam ini bukan sekadar doa biasa. Ada perang yang tak terlihat sedang berlangsung, dan sang lawan bukan manusia biasa. Abah Salim mengangkat kedua tangannya, mulai membaca ayat-ayat suci dengan suara dalam. Don't tenet. Ia memulai dengan istighfar, lalu membaca ayat kursi berulang-ulang, disusul dengan potongan surat Al-Baqarah. Lidahnya bergerak cepat, hafal tanpa ragu, matanya terpejam penuh khusyuk. Tak lama setelah tengah malam, suara-suara aneh mulai muncul. Dinding rumah berderak, seperti digaruk kuku-kuku besar. Angin masuk dari celah jendela, membawa bau menyengat seperti bangkai dibakar. Fitri menggenggam erat tasbih kecil milik ibunya yang dulu sempat ia simpan. Matanya memandang ke arah ruang tengah, tempat Abah Salim berdoa tanpa jeda. Tiba-tiba, dari pojok ruang tamu, muncul bayangan hitam yang tingginya hampir menyentuh langit-langit rumah. Wujudnya samar namun jelas, bertubuh tinggi besar, kepalanya menyentuh atap, dan wajahnya tak memiliki bentuk. Hanya dua mata merah menyala yang menatap tajam ke arah Abah Salim. Fitri berteriak pelan, tubuhnya mundur ketakutan. Tapi Abah Salim tak bergeming. Ia membuka mata, menatap makhluk itu lurus-lurus, lalu melanjutkan wiridnya. Suaranya makin keras, makin kuat, seolah berhadapan langsung dengan setan itu. Makhluk itu menggeram, suaranya berat dan dalam. Dinding bergetar, lampu gantung di ruang tengah bergoyang keras lalu padam. Hanya nyala lilin yang tersisa, berkedip-kedip seperti ketakutan. Abah Salim berdiri, mengangkat tangan kanannya, lalu membaca doa pemutus sihir yang dulu diajarkan gurunya semasa mondok di pesantren daerah Tegal. Saat kalimat terakhir meluncur dari bibirnya, bayangan hitam itu meraung. Suaranya menembus telinga, seperti ribuan jeritan manusia dicampur menjadi satu. Fitri terjatuh, menutup telinganya. Ahmad di kamar mulai menggeliat tak tenang. Tubuhnya berkeringat deras. Bismillah, ya Allah, kembalikan semua niat jahat ini pada pelakunya, teriak Abah Salim. Dengan gerakan cepat, ia mengambil air dalam botol kaca dan memercikkan ke arah makhluk itu. Air itu bukan air biasa, sudah diruqyah dan dibacakan doa khusus selama 3 hari. Begitu air menyentuh lantai, bayangan itu meledak menjadi asap hitam pekat. Rumah seketika hening, hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Lilin berhenti berkedip. Abah Salim terduduk lemas, keningnya basah, bibirnya pucat. Ia memejamkan mata, beristighfar pelan. Fitri segera menghampiri, menggenggam tangan beliau. Bah, sudah pergi. Sudah, tapi jangan tenang dulu, ini baru puncaknya. Malam ketiga nanti adalah penentu. Malam kedua, suasana lebih berat. Kali ini tak ada bayangan besar, tapi hawa panas menyelimuti rumah. Kayu-kayu di dinding mulai berbunyi seperti dipukul dari dalam. Piring di dapur pecah tanpa sebab, dan kucing liar mengeong panjang di depan rumah seolah melihat sesuatu yang tak tampak. Abah Salim membaca manzil dan doa perlindungan dari segala bentuk sihir. Ia juga menggambar raja pelindung menggunakan kapur dan air mawar, sesuatu yang dulu hanya ia gunakan saat menghadapi kasus berat. Saat malam ketiga tiba, semua terasa sunyi, terlalu sunyi, bahkan jangkrik pun tak terdengar. Abah Salim kembali bersila, kali ini dengan 2 lilin saja, tanda bahwa dia siap hadapi apapun tanpa banyak pelindung tambahan. Dia ingin memantapkan bahwa keimanan bukan simbol yang akan menjadi benteng terakhir. Sekitar pukul 2 dini hari, suara langkah kaki terdengar di atap, berat dan lambat. Bukan tikus, bukan juga manusia. Lalu, terdengar suara tangisan, bukan dari Ahmad atau Fitri, tapi dari suara perempuan tua, melengking, parau dan penuh kesedihan. Balikan, kembalikan, aku salah. Fitri yang terbangun dari tidurnya langsung berlari ke ruang depan, tapi Abah Salim sudah berdiri di sana. Matanya terpejam. Mulutnya terus melafalkan surat Al-Falaq dan An-Nas. Suara tangisan makin keras, lalu berubah menjadi jeritan kesakitan. Tak lama kemudian, angin berhembus sangat kencang. Semua lilin padam serentak, dan suhu ruangan turun drastis. Ketika Fitri memeluk dirinya sendiri untuk menahan dingin, itu berhenti mendadak. Suasana berubah tenang, dan aroma bunga melati menyelimuti ruangan.
Abah Salim membuka mata. "Sudah selesai," katanya pendek. "Sudah dibalikkan?" "Sudah." Sekarang giliran yang mengirim merasakannya. Pagi itu, kabar mengejutkan datang dari rumah Fitri. Bu Marni ditemukan tergeletak di lantai dapur. Matanya kosong, dan dari mulutnya keluar darah kental berwarna hitam. Pak Joko yang panik memanggil tetua kampung. Namun tak ada yang bisa menjelaskan penyakit itu. Tubuh Bu Marni penuh lebam, sama seperti kondisi Ahmad sebelumnya. Bedanya, Bu Marni tak sadarkan diri, bahkan tak merespons ketika namanya dipanggil. Salah satu tetangga yang dulu pernah menjadi murid Abah Salim berkata pelan, "Ini balasan, santet yang berbalik." Fitri hanya bisa menangis diam di pelukan. Ahmad, ia tak pernah membayangkan ibunya akan sejauh itu membenci. Tapi ia juga tahu bahwa kejahatan tak pernah tidur selamanya. Cepat atau lambat, semua akan kembali kepada yang memulai. Dan kini, giliran mereka bersiap menghadapi akibatnya. Sejak malam kejadian itu, rumah keluarga Fitri di ujung desa tak lagi sama. Dulu, rumah besar bergaya kolonial itu menjadi kebanggaan Bu Marni. Selalu bersih, terang, dan penuh suara tawa saat kerabat datang bertamu. Tapi kini, rumah itu seakan kehilangan ruhnya. Sepi, dingin, seperti diselimuti kabut tak kasat mata yang membuat siapapun enggan terlalu lama berada di dalamnya. Malam pertama setelah santet berbalik, suara tangisan bayi terdengar dari kamar kosong yang dulunya dipakai, menyimpan perabot. Awalnya, Pak Joko mengira itu suara kucing, tapi saat ia mendekat ke pintu kamar, suara itu berubah menjadi isakan pelan seorang perempuan tua dalam nada parau dan patah-patah. "Beri aku tubuh, beri aku tubuh." Pak Joko langsung mundur dengan wajah pucat. Ia tak berani membuka pintu kamar itu, hanya berdiri di ambang dengan dada berdebar dan keringat dingin menetes dari pelipis. Besok paginya, semua lampu gantung di ruang tamu jatuh bersamaan. Cermin besar di lorong retak sendiri, membentuk pola menyerupai wajah wanita keriput yang tersenyum miring. Fitri yang saat itu pulang menjenguk ibunya hanya bisa menatap sekeliling rumah dengan ngeri. Bu Marni, yang sebelumnya keras dan galak, kini lebih banyak diam. Tubuhnya makin kurus, wajahnya pucat, dan matanya sayu. Setiap malam, ia tidur dalam keadaan lampu menyala penuh, dengan ayat-ayat Al-Quran diputar dari tape tua di kamar. Tapi tetap saja, gangguan datang tanpa henti. Kadang, terdengar langkah kaki berjalan di atap saat dini hari. Lain waktu, perabot rumah bergerak sendiri. Kursi bergeser, pintu membuka dan menutup, dan gorden kamar melambai meski jendela tertutup rapat. Namun teror paling menakutkan datang saat Dimas kembali datang. Untuk menjenguk dan membicarakan lamaran, sejak awal, niat Dimas adalah menuruti ibunya yang berharap ia segera menikah dengan Fitri. Tapi begitu masuk ke rumah itu, Dimas langsung merasa ada yang tak beres. "Kok hawanya beda ya?" bisiknya pada Fitri saat duduk di ruang tamu. Fitri hanya tersenyum kaku. Ia sendiri sudah mulai ragu apakah membawa Dimas ke rumah ini adalah ide yang baik. Tapi sebelum sempat menjawab, sebuah bayangan melintas cepat di belakang cermin lorong. Dimas langsung berdiri dan menoleh. Wajahnya berubah pucat pasi. "Ada yang lewat barusan," ujarnya dengan nada panik. "Sudah, duduk saja mas," ucap. Fitri mencoba menenangkan, walau suaranya sendiri bergetar. Dimas menolak duduk kembali. "Maaf Fitri, aku nggak bisa. Aku nggak ngerti ini rumah apa. Tapi dari awal aku sudah ngerasa ada yang janggal." Ia pun pamit tergesa-gesa, bahkan sempat menjatuhkan sandalnya di teras. Fitri hanya menatap kepergiannya dengan hampa. Hatinya sudah tak menaruh apa-apa pada Dimas. Tapi ketakutan itu nyata. Rumah ini memang sedang dihantui. Malam itu, Bu Marni menggigil sepanjang malam. Meski selimut tebal membungkus tubuhnya, hawa dingin tetap merasuk hingga ke tulang. Ia terus menggumamkan doa-doa yang ia hafal, walau tak pernah benar-benar ia amalkan selama ini. Sekitar pukul 3 dini hari, ia terbangun karena mendengar suara ketukan di cermin. Bukan ketukan biasa, ritmenya teratur, seperti seseorang dari dalam mencoba keluar. Tok, tok, tok. Bu Marni menatap cermin besar yang tergantung di depan lemari. Samar-samar muncul bayangan wanita tua berjubah hitam dengan mata bolong dan rambut panjang acak-acakan. Wanita itu tersenyum, lalu mengangkat tangannya dan mengetuk lagi. Tok, tok, tok. Bu Marni menjerit, lalu menutupi wajah dengan bantal. Tapi suara itu tak berhenti, malah semakin keras. Ia pun bangkit dan berlari ke kamar Pak Joko. Untuk pertama kalinya, ia tampak ketakutan bukan
karena kesal atau marah, tapi benar-benar ketakutan. "Pak, tolong aku, Pak," isaknya sambil memeluk suaminya yang masih mengantuk. Pak Joko hanya bisa menghela napas. Dalam hati, ia tahu ini adalah buah dari perbuatan istrinya sendiri. Tapi ia tak tahu bagaimana cara menghadapinya. Keesokan harinya, satu persatu tetangga mulai membicarakan rumah Bu Marni. Ada yang mengaku melihat bayangan putih berdiri di bawah pohon mangga depan rumah. Ada pula yang melihat asap hitam melayang ke arah jendela saat menjelang maghrib. Semakin hari, rumah itu makin dijauhi. Bahkan anak-anak pun tak lagi bermain di depan gang seperti biasa. Bu Marni tak pernah keluar rumah. Ia mengurung diri, bahkan menolak saat Fitri menyarankan agar pergi menemui kiai atau ustadz. "Aku nggak percaya sama begituan," teriaknya waktu itu. "Tapi ini udah kejadian, Bu. Mau sampai kapan Ibu menyangkal?" balas Fitri dengan suara gemetar. Bu Marni hanya memalingkan wajah. Gengsinya terlalu tinggi untuk mengakui bahwa semua ini berasal dari ulahnya sendiri. Ia tahu betul apa yang telah ia lakukan. Ia tahu siapa yang ia datangi malam di desa sebelah. Tapi di hatinya masih ada keangkuhan. Ia belum siap mengaku, apalagi meminta maaf. Namun teror itu tak mengenal gengsi. Malam berikutnya, bayangan wanita di cermin kembali muncul. Kali ini tak hanya mengetuk, ia berbicara. "Saatnya bayar, saatnya bayar." Tubuh Bu Marni lumpuh semalam penuh. Ia tak bisa bergerak, tak bisa bicara. Hanya air mata yang menetes dari pelupuk matanya yang terbuka. Fitri yang masuk ke kamar pagi harinya sontak berteriak. Histeris melihat ibunya mematung di atas tempat tidur. Mulutnya terbuka tapi tak bersuara. Pak Joko segera memanggil dukun kampung. Namun lelaki itu pun tak berani masuk rumah setelah merasakan hawa di depan pintu. "Maaf, saya nggak sanggup. Ini bukan jin biasa. Ini kiriman yang sudah menuntut tumbal," katanya sebelum pergi tergesa. Fitri akhirnya hanya bisa menangis di depan jendela kamarnya, memeluk sajadah tua peninggalan neneknya. Hatinya bercampur aduk, marah, kasihan, dan takut. Ia tahu ibunya salah, tapi di saat yang sama, ia tak pernah berharap ibu kandungnya harus menerima balasan seberat ini. Sementara itu, kabar mengenai gangguan di rumah Bu Marni sampai ke telinga Abah Salim. Beliau hanya menghela napas panjang dan berkata, "Tiba waktunya." Kebenaran tak bisa selamanya ditutup. Pagi itu, kabut belum sepenuhnya pergi dari pekarangan rumah keluarga Fitri. Udara dingin menyusup hingga ke tulang. Fitri duduk di tangga depan rumah dengan wajah sembab. Matanya semburat merah karena kurang tidur dan terlalu banyak menangis. Ia tahu sudah tak bisa berharap pada siapapun lagi, selain kepada seseorang yang dulu begitu dihina, ibunya sendiri, tanpa membuang waktu. Fitri menuju rumah Ahmad dengan langkah cepat. Meski malu, meski gengsi, tapi nyawa ibunya lebih penting dari harga diri. Ia ketuk pintu perlahan, berharap Ahmad yang membukakan. Tapi yang muncul justru Abah Salim. Lelaki tua itu berdiri tenang, dengan sorot mata yang tetap teduh. Walau jelas, dalam tatapannya ada kehati-hatian. "Assalamualaikum, Mbah." Suara Fitri nyaris tercekat. Tolong selamatkan ibu saya." Abah Salim menatapnya dalam-dalam, lalu perlahan mengangguk. "Waalaikumsalam, Nak Fitri. Kalau memang waktunya, dia bertaubat. Insya Allah masih ada jalan." Tanpa banyak tanya, Abah Salim mengambil tasbih dan kitab wiridnya. Ia minta izin pada Ahmad untuk pergi, dan sang anak hanya menjawab pelan, "Kalau itu jalan kebaikan, Ayah, saya ikhlas." Sesampainya di rumah Fitri, hawa mencekam masih menyelimuti ruangan. Aroma anyir dan bunga layu bercampur jadi satu. Seperti pertanda bahwa sesuatu yang tak beres telah lama bersarang di tempat itu. Bu Marni masih terbaring di ranjang. Tubuhnya kaku. Matanya terbuka, namun pandangannya kosong. Suara erangan pelan keluar dari mulutnya, diselingi isakan yang tak seperti manusia. Fitri menggenggam tangan ibunya erat-erat, berharap ibunya bisa mengenali siapa dirinya. "Bu, ini Fitri." Ibu dengar suara Fitri, bisiknya. Tak ada jawaban, tapi air mata tampak menetes dari pelupuk mata Bu Marni. Abah Salim duduk di sisi ranjang, menaruh kitab di pangkuan, dan mulai membaca doa dengan tenang namun tegas. Suara wiridnya mengalun seperti hujan di musim kemarau. Lembut tapi membawa perubahan. Setelah hampir 1 jam membaca ayat-ayat ruqyah, tubuh Bu Marni mulai menggeliat. Lidahnya yang kaku perlahan bisa digerakkan, dan suara dari mulutnya bukan lagi erangan melainkan isakan sesal.
Fitri, ampuni ibu nak. Fitri menangis dan langsung memeluk ibunya. Tubuh Bu Marni terasa dingin seperti batu. Namun ia tahu, itu bukan lagi karena kesombongan atau gengsi. Itu dingin karena takut dan sesal yang terlalu dalam. Aku yang kirim santet itu. Aku yang datangi perempuan tua itu. Semua salahku. Abah Salim hanya mengangguk pelan. Saya tahu Bu Marni. Bahkan tanpa ibu ucapkan pun, langit sudah tahu. Tapi hari ini, langit juga ingin tahu. Apakah ibu siap menebusnya? Bu Marni menangis semakin keras. Ia memegang tangan Abah Salim erat-erat, seolah memohon agar semua yang telah terjadi bisa dihapus begitu saja. Saya hanya ingin Fitri hidup enak. Saya hanya ingin harga diri saya tidak diinjak. Saya takut anak saya hidup menderita seperti saya dulu. Saya tidak kuat melihatnya memilih Ahmad. Dan karena takut itu, ibu lupa bahwa rezeki dan takdir bukan ibu yang atur. Ucap Abah Salim dengan nada lembut namun menusuk. Ahmad memang bukan orang kaya, tapi dia anak yang saya didik dengan agama. Harta bisa dicari, tapi hati yang bersih tidak dijual di pasar. Bu Marni menunduk, tubuhnya terguncang oleh tangis. Ia tak bisa berkata-kata lagi. Penyesalan datang seperti badai yang tak memberi jeda. Ia menatap wajah Fitri yang berlinang air mata, dan baru sadar betapa selama ini ia tak pernah benar-benar mendengarkan anaknya. Ahmad, gumam Bu Marni, bisakah kau maafkan aku? Fitri menoleh dan mendapati Ahmad berdiri di ambang pintu, menatap dari kejauhan. Ia rupanya datang menyusul ayahnya dalam diam, tak ingin mempermalukan siapapun. Langkahnya perlahan mendekat. Ahmad berdiri di sisi ranjang dan menatap wajah Bu Marni yang lemah. Saya bukan siapa-siapa, Bu, tapi saya juga bukan orang jahat. Kalau Allah saja maha memaafkan, saya pun harus belajar begitu. Air mata kembali mengalir tak hanya dari Bu Marni, tapi juga dari Fitri. Bahkan Pak Joko yang selama ini hanya diam, tak kuasa menahan haru. Ia menggenggam pundak Ahmad dengan gemetar. Maafkan saya juga, Mat. Saya terlalu lama jadi laki-laki pengecut. Ahmad hanya mengangguk dan memeluk Pak Joko. Dalam pelukan itu, seolah segala luka masa lalu perlahan-lahan mulai sembuh. Mangki belum hilang sepenuhnya, tapi mereka tahu mereka telah memilih jalan yang benar, mengakui, memaafkan, dan memulai kembali. Hari-hari berikutnya, rumah Bu Marni mulai bersih dari gangguan. Tak ada lagi suara tangisan bayi atau bayangan di cermin. Rumah itu perlahan kembali seperti semula, meski tentu saja kenangan kelam tetap membekas. Fitri dan Ahmad akhirnya bersatu. Pernikahan mereka digelar secara sederhana di halaman masjid desa. Tak ada pesta mewah atau undangan berlebih, tapi ada kehangatan dalam tiap senyuman yang hadir. Bahkan Bu Marni pun duduk di barisan depan, masih lemah, namun terlihat lebih tenang. Ia tahu luka yang ia buat tak bisa dihapus begitu saja. Tapi ia juga tahu bahwa kesempatan kedua adalah anugerah yang tak semua orang dapatkan. Dan ia bersyukur karena masih sempat melihat anaknya bahagia. Bukan karena harta, tapi karena cinta yang tulus. Sementara itu, Abah Salim hanya tersenyum dari kejauhan. Ia tak ingin sorotan. Ia hanya ingin tahu bahwa anaknya sudah menemukan jalan hidupnya sendiri. Dan bahwa pada akhirnya, doa dan kesabaran selalu punya tempat dalam menghadapi dunia yang kadang kejam dan penuh godaan.